Indonesia juga akan mengakui Israel kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Kan 2019 tadi adalah yang membela Pak Prabowo. Jadi ini bukan tentang, wah kembali lagi di 2019, enggak. Tapi melihat bagaimana berapi-apinya beliau menyampaikan pidato di 2019, melihat bagaimana latar belakang beliau, maka saya lihat sebagai rakyat, rasanya nggak ragu dengan apa yang ada di hati dan pikiran Pak Prabowo untuk kepentingan rakyat. Ini kan baru aja kita baca bahwa terjadi keracunan kan, yang makan MBG gitu. Tadi kamu udah nyebut-nyebut tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo. Gibran ya. Menurutmu gimana tuh? Ya harapannya adalah orang-orang yang memang tidak sesuai dengan visi beliau ya segera diganti. Orang-orang yang nggak sevisi dengan Pak Prabowo sebaiknya diganti. Reshuffle kan kemarin. Gibran satu visi nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya Henry Satrio di channel ini dan seorang yang luar biasa, Mbak Sherly Anavita. Ayo tepuk tangan. Makasih Bang. Mbak Sherly. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tuh ya, hidup dari Aceh terus ke Parmadina. Sorry. Ini susahnya nih. Kan kita merasa kita syuting yang kedua kan? Iya. Itu sama si admin itu bisa jadi segmen yang pertama nih. Oh gitu, Jadi dia nggak terserah bisa. dia. Oke. Terserah dia. Jadi gua agak repot juga. Tapi ya adalah. Pokoknya kalau yang nanti mau nonton itu ada Sherly cerita kenapa dia dari Aceh juara Olimpiade sampai sekarang bisa ngetop. Sher, ini kita mau ngomongin negara ya. Kemarin kan kayak berat ya? Ya kemarin Pak Prabowo tuh. Bahkan TV-TV nulis pidato Prabowo mengguncang sidang ke-80 PBB. Mengguncang. Bahasanya ya, mengguncang. Tapi nonton kan? Nonton. Nonton. Itu ada beberapa yang mau saya tanya, tapi dari situ dulu, seorang anak muda melihat pidato Pak Prabowo itu kemarin gimana? Not to mention Inggrisnya ya, maksud gua Iya. bahasa Inggrisnya bonus lah kalau dia bisa bahasa Inggris kan. Tapi gimana secara keseluruhan, overall? Kalau Bang lihatnya kayak gimana? Ya, bagus. Ya gimana? Masa nggak mau selesai nih channel? Iya. Kalau saya ngelihat yang pertama kata mengguncang tadi, ya memang cara Pak Prabowo itu menyampaikan kan emang kayak begitu kan. Itu bukan sesuatu yang baru. Emang cara berpidato beliau dari dulu kayak gitu. Berfire-fire. Iya, berfire-fire. Selatan. Ngerti nggak? Berfire-fire. Iya, berapi-api gitu kan. Semangat gitu. Itu emang ciri khas Pak Prabowo. Tapi yang kedua yang menarik adalah setelah kita absen 10 tahun tidak hadir, pas Covid hadir secara online Pak Jokowi. Tapi dan itu dia minta dicatat loh. Nah, jadi maksudnya ini jelas sesuatu yang baru perlu kita apresiasi, angin segar ketika Indonesia hadir kembali di panggung politik. Itu kan sesuatu yang bukan hanya apresiasi, itu kabar gembira untuk kita. Oh iya? Iya dong. Kenapa? Kan kita ya maksudnya ya oke, presiden di sana, kita di sini gembira. Setidaknya kehadiran kepala negara kita dalam hal ini hadir di situ, saya pikir adalah satu hal yang perlu diapresiasi. Kalau di mata anak muda sih kayak gitu. Yang ketiga, esensi dari pidato Pak Prabowo di sana, itu kan ada menuai pro kontra ya Bang ya. Yang pertama, kalau saya ngelihatnya sih 2. Terlepas dari yang tadi lah bahasa Inggrisnya ya tentu kita semua sangat senang ketika Pak Prabowo bisa sangat baik bahasa Inggrisnya. Dan ya tidak terlalu terpaku pada teks kan, ada juga yang bilang kayak gitu ya. Dan yang kedua poin saya ini adalah ketika yang pertama, solusi 2 negara ini sebetulnya memang yang benar-benar dibutuhkan apa enggak sih? Atau jangan-jangan ini memang adalah dari dulu emang udah kayak gitu? Ya, sebentar. Atau bahkan gini. Pak Prabowo di pidatonya pada saat bicara Palestina, dia mengeluarkan sebuah solusi
two states ini, state nation. pengakuan dua negara. Nah ini yang lagi saya bahas. Sorry. Two nation state ya. Pengakuan dua negara yang salah satu kalimatnya yang sering dikutip adalah Indonesia juga akan mengakui Israel kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Ini jujur di satu sisi ini jadi bersayap banget, Bang. Kenapa? Solusi dua negara ini kan sebetulnya bukan hal yang baru. Ini udah sejak lama. Tapi aplikasi di lapangannya kayak gimana? Dan justru ini jadi poin pertama Sherly. Pertama adalah bisa jadi ini kita menganggapnya yang digembar-gemborkan di media adalah ini kemerdekaan Palestina nih diakui nih sekarang berarti. Kan kemarin juga PBB sudah secara de facto kan ya sudah mengakui. Nah pertanyaannya adalah dari dulu Palestina kan memang udah negara, Bang. Yang justru perlu kita lihat adalah sejarahnya warga yang sekarang kita sebut Israel ini kan secara pelan-pelan beruntun ini pindah ke satu wilayah yang dulu kita sebut sebagai Palestina dan pelan-pelan mencaplok. Perjanjian demi perjanjian akhirnya memperbesar wilayah Israel, memperkecil wilayah Palestina, ditambah lagi cara merampasnya itu nggak sangat tidak manusiawi kan kayak gitu, penjajahan. Nah ini justru maksudnya secara sederhana kalau Sherly pahami adalah bukannya ini yang dimaui Israel dari dulu. Pengakuan. Artinya kalau artinya kan sekarang Israel akhirnya juga diakui sebagai negara dengan wilayah sebagian besar mencaplok wilayah Palestina. Dan yang kedua, kalau hari ini masih ada beberapa negara di wilayah Timur Tengah yang tidak mau mengakui Israel sebagai negara, maka sekarang nggak bisa lagi dong ketika solusi itu diambil. Dan yang kedua, siapapun negara atau masyarakat internasional kita semua yang tidak mengakui Israel sebagai nation, ya lu terorisnya dong, kan gitu jadinya. Logika sederhananya ya, Bang. Yang kedua, ini boleh jadi kemenangan bagi kita semua atau dalam hal ini yang selama ini berpihak kepada Palestina, entah atas nama kemanusiaan, entah atas nama agama, atas nama apapun, karena mau nggak mau kita harus akui awareness publik terhadap apa yang benar-benar terjadi hari ini di Palestina semakin meningkat. Kelihatan dari bagaimana tensi publik di negara-negara barat, di Eropa, ini semakin tinggi, demo di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun misalnya media membolak-balikan situasi gitu, publik tahu sebetulnya apa yang terjadi. Ada juga yang mengatakan sebetulnya pidato Pak Prabowo itu sudah common banget ada di Indonesia karena dia kan sebetulnya hanya menyitir pembukaan Undang-Undang Dasar 45 aja. Jadi sebetulnya kalau di kuping di telinga rakyat Indonesia itu biasa banget, tapi ternyata di mata internasional, di telinga internasional itu luar biasa. Dan tadi Sherly membuat jabaran yang menurut saya menarik tuh, ada dua sisi. Di satu sisi bahkan ada yang mengatakan gimana mereka kan sudah membunuh, sudah melakukan genosida, apakah itu tidak perlu dihukum? Lantas kemudian hanya diakui negaranya tiba-tiba, apakah tidak ada hukum yang berlaku buat para pembunuh itu, quote and quote ya. Itu namanya ilham tuh. Oh gitu. Dia emang kadang-kadang suka gitu tuh kalau kita lagi ngomongin ini apa nih? Ini apa nih? Cimol. Cimol. Karena Mbak Sherly kan anak muda, waktu anak muda makanannya juga anak muda. Oh ini anak muda, makanan anak muda cimol. Ini nyediain cimol karena Sherly anak muda atau kita nggak punya duit? MBG Pak, MBG versi Genset. Ini cimol terus nanti. Ini gimana sih makannya? Ya Allah nih lagi ngomongin. Ini tuh. Coba. Jadi cimol kan. Ini sorry ya, ini agak OT ya. Ini coba. Henry Satrio belajar makan cimol dari Sherly Anavita. Iya. Yang viral-viral tuh gini Bang. Jadi nanti dikasih micin. Yang enak tuh ininya sih menurut saya. Micinnya. Okay. Ini apa bedanya? Yang kecil sama yang gede? Saya juga nggak tahu. Mungkin ada yang bisa jelasin. Tapi yang jelas cimolnya enak sih Bang. Iya, terlepas ada gizinya apa enggak. Tapi enak. Mereknya kan harus di. Gitu. Ini abang mau yang besar apa yang kecil? Gue nggak ngerti terus. Terus nanti dikasih ini nih. Apa tuh?
Oke. Kalau gitu gini deh, gue makan yang kecil satu, yang gede satu. Iya, biar terasa. Lo tahu nggak Sher sebetulnya ya? Ini emang Ibu Novi nih ada emang dasar orang keuangan kan kadang-kadang pengiritan ya. Sebetulnya tuh kita punya pempek loh. Oh iya. Dan asli dari Palembang. Dan gue nggak ngerti kenapa kita disediain cimol. Oh gitu. Ini mungkin ya Bang ya, ini menginternalisasi apa yang hari ini sedang terjadi. Apa tuh? Ini kan baru aja kita baca bahwa terjadi keracunan kan, yang makan MBG gitu. Ya udahlah kita makan aja ya Bang ya. Gimana rasanya? Ini bukan kali pertama makan cimol kan? Bukan di pertama makan cimol. Coba disampaikan ke kamera gimana rasanya Bang? Enak kan? Mecin. Kenyal-kenyal. Enaknya cimolnya apa micinnya Bang? Iya. Ini terkenal loh Pak. Terkenal banget ya? Oh saya tahu nih kayak mereknya. Iya. Iya. Enakan pempek bro. Atau beda. Atau Bapak kalau pempek itu ada mengandung unsur ikannya. Kalau yang ini saya nggak tahu isinya ada ayamnya nggak ada ya? Ada, kayaknya Ada ayamnya sedikit. Ini ada Gitu. Jadi sebetulnya cimol ini tuh enaknya tuh ya di kenyal-kenyilnya sama di micinnya sih. Makanya kayak generasi kita banget. Ya apa-apaan sih kita lagi ngomongin sidang umum PBB loh. drop banget gitu loh. Emang absurd banget di channel lo. Tadi juga heran, lu ada cimol ya? Oke. Tadi sampai mana Bang? Coba dulu, coba dulu. Coba dulu ya, coba dulu. Ini sih kalau ini kayak kacang sukro nih bro. Tahu nih. Yang isinya gede. Ini emang cimol juga ya? Cimol tuh bukan yang pakai telur ya? Ini ada isinya Bang. Oh, oke. Isinya bisa banyak. Bisa ayam, bisa keju. Wow. Tapi ini kalau di Bisa restoran telur. Menteng bro, bisa mahal banget ini makanan. Disiapinnya cuma 3 biji, dikasih daun-daun, ya. Garnish. Terus si ininya ini bijinya ini di pinggir-pinggir gitu, disiapinnya di bawah taplak, mahal banget langsung jadi. Ya, 90.000 lah. Yang ini ada isinya sih Bang. So ini tuh mirip-mirip cireng ya. Iya. Abang tahu Aci, Pan sama Aci. ini tuh adalah pendekan kepanjangannya tuh aci di Mall. cimol mall. Molor kali ya? Di mall Kalau- kalau di oil gitu kan, ditusuk gitu loh. Ngarang lo. Lah serius. Bukannya molor. Hidup di Bandung 4 tahun. Kita makan gini paham. Gua ketua ikatan Unpad nih. Nggak pernah makan Kurang ini. Bandung apa gua? Nggak pernah makan ini. Sumedang, Pak. Belum ada dulu tuh, belum sengsara itu kita. Kan makanan itu kan tergantung kita, bisa dibilang dulu nggak sengsara ini Ya, kita. dulu nggak ada. Ya makanya nggak sesengsara ini, dulu muter tuh pempek bos, pakai timun, pakai Mie mie kuning. makannya. Mie kuning. Lah ini kan cuma aci, gulung-gulung, kasih matching. Kan Rasa yang ini deh, Bang. Muda, Pak. Udah tadi, Sher. Udah ya. Lanjut sidang PBB. Sorry ya. Nah ini terkait sebetulnya apa yang mau gue sampaikan. Kan banyak banget rakyat Indonesia, kita semua itu terfokus pada pembahasan Pak Prabowo tentang solusi two states nation itu. Ya. Tentang solusi dua negara. Tapi sebetulnya beliau juga kemarin ngomongin tentang poverty. Ya. Dan minta perhatian dunia Ya. untuk juga concern terhadap kemiskinan yang terjadi saat ini. Nah, as we all know, kemiskinan itu juga bagian dari ya sisi lain dari kapitalisme dan liberalisasi lah. Nah, selain two state nation itu apalagi share yang ya gue tadi udah nyebut poverty, tapi yang lo lihat apalagi dari pidato Pak Prabowo kemarin yang saya lihat juga ada Mas Didit ya, Menteri Piga itu tepuk tangan kencang banget, luar biasa. Jadi gimana, share? Kalau saya lihat justru karena kita udah sempat nih 10 tahun itu, saya ini membandingkannya dengan sebetulnya bargaining position Indonesia dari awal tuh kayak gimana sih? Apalagi terkait, boleh jadi itu menjadi salah satu yang di-highlight Bang, karena negara-negara lain juga baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa mereka juga mengakui negara Palestina. Jadi itu menjadi isu yang Ya, naik Inggris, banget di Kanada, sidang. Prancis, ya. Betul. Nah, yang saya lihat adalah ketika kembali ke sebutlah sejarah-sejarah awal dengan posisi Indonesia. Indonesia negara muslim terbesar di ASEAN juga bisa dibilang kita terbesar lah bisa dibilang. Terus kita juga dalam gerakan non-blok juga. Oke, jadi
dalam konteks ini sebetulnya menurut Shirley, kita bisa tampil lebih dari itu. Kalau bahasanya Bang Hensat tadi, itu kan biasa banget pidatonya. Sebetulnya ada banyak pihak yang berharap kita lebih dari itu. Hanya saja, kan ini bukan cuma tentang ya udah statement kita seperti apa, kan nggak gitu ya Bang. Ini tuh ada sosial, politik, ekonomi di baliknya. Mengingat negara kita dalam hal ini harus kita akui bahwa kita membutuhkan sumber-sumber pendanaan nanti dari mana, kan itu adalah sesuatu yang saya yakin Pak Prabowo dan timnya itu memikirkan. Tuh. Memikirkan ya kalau kita terlalu tegas salah, kita tidak tegas juga bukan ini jati diri bangsa kita dalam konteks apapun. Palestina misalnya, dari awal mula Indonesia berdiri, Mufti Palestina masuk dan menjadi salah satu yang sangat membela dengan tegas saat itu. Jadi maksud saya adalah ngelihatnya tuh menurut saya tidak sehitam putih itu, tapi apresiasi jelas. Hanya saja memang apakah benar itu solusi yang Two states itu. Iya, apakah benar itu mengakui negara Israel itu sebagai negara itu Solusi adil nggak nggak sih? sih? Solusi dan adil nggak sih? Bukankah adil itu yang menjadi value utamanya, Bang? Itu nggak adil, menurut saya nggak adil bagi warga Palestina. Bahkan ketika itu disahkan, yang terjadi malah justru makin kecil wilayah Palestina. Karena secara ekonomi, secara pertahanan, militer, kita bisa lihat apa yang terjadi sekarang di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa statement beliau kan ada lanjutannya kan ya. Pertama yang di hari Senin, kemudian yang sebelumnya tuh memang forum Israel Palestina tuh. Jadi semua negara dia sampaikan tentang two states juga. itu. Keesokan harinya di sidang umum dia nyampein lagi. Iya, artinya di statement dalam pidato yang keduanya itu saya pikir itu banyak mengangkat hal-hal yang kita perlu apresiasi. Salah satunya adalah posisi Indonesia yang tadi ketika poverty salah satunya. Tapi bagi Shirley ini menjadi wajah segar karena melihat bagaimana track record Pak Prabowo setidaknya per Oktober nanti kan 1 tahun ya. Karena saya pikir ini satu kesatuan. Kita nggak bisa memisah-misahkan antara apa yang terjadi di nasional kita internal dengan bagaimana perpanjangan strategi politik internasionalnya. Nah, melihat apa yang terjadi 1 tahun belakangan ini di nasional, kayaknya memang itu caranya Pak Prabowo. Nggak bisa langsung membalikkan begini, tapi butuh proses untuk menuju, misalnya awal mulanya ada istilah bersih-bersih dulu. Oke. Kemudian bagian apanya lagi yang harus diselesaikan. Tapi ada banyak hal yang saya pikir butuh diapresiasi dan kita semua mendukung hal-hal yang memang itu basisnya adalah untuk rakyat. Oke. Dan Shirley pribadi percaya, Shirley harus jujur menyampaikan 2019 Shirley adalah yang membela Pak Prabowo. Jadi ini bukan tentang wah kembali lagi di 2019, enggak. Tapi melihat bagaimana berapi-apinya beliau menyampaikan pidato di 2019, melihat bagaimana latar belakang beliau, maka Shirley sebagai rakyat rasanya nggak ragu dengan apa yang ada di hati dan pikiran Pak Prabowo untuk kepentingan rakyat. Tapi kan implementasi di lapangan harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi toh Bang. Apalagi misalnya kondisi situasi politik nasional kita. Belum nanti kalau di internasional, ya bargaining position negara kita seperti apa. Kita tuh sebetulnya secara ekonomi bergantung ke siapa dan lain-lain. Oke. Gitu. Jadi Shirley dalam hal ini akhirnya kita harus ya realistis, wajar kita statementnya dalam hal ini Indonesia kompromistis kemarin. Kalau Shirley kasih nilai ya. Jangan gitu. 1 sampai 10. 1 tuh jelek banget, 10 bagus banget. Berapa tuh pidato Pak Prabowo kemarin? Pidatonya atau esensi dari pidatonya? Oke, karena lu udah gitu 2 deh. Nggak pidato aja secara keseluruhan. Enggak, kalau Abang dulu deh. Saya nilai 7. Karena? Karena menurut saya ada poin-poin yang sangat bagus sekali. Ya. Tapi menurut saya harusnya beliau bisa dikasih kesempatan lebih panjang tuh ngobrolnya. Mungkin karena pendek ya. Jadi tapi dibandingin Trump, beliau bagus banget. 8 deh. Ya, dibandingin Trump. Tapi memang benar isu atau solusi two states itu saya sempat beneran nggak ini ya memang sebuah solusi atau ini sebuah langkah pragmatis saja yang penting perangnya berhenti.
gitu. Kan ini dua hal yang berbeda ya. Ya. Ini solusi buat Palestina atau Israel, atau ini sebetulnya solusi buat supaya perangnya berhenti. Kenapa perangnya mesti berhenti? Karena kan kita susah nih ekonomi geopolitiknya kalau perang terus nih, yang Ukraina Rusia belum selesai. Ini ada lagi Israel Palestina, sempat nyinggung-nyinggung Iran lah gitu kan. Nah, makanya pada saat Pak Prabowo kasih solusi itu, menurut gue dia bagus kasih solusi ya, karena even Trump dia tidak memberikan solusi apa-apa di pidatonya. Nah, tapi ini solusi untuk meredam perang atau menghentikan perang, atau memang terbaik buat dua negara ini. Nah, itu yang sebetulnya mungkin ahli-ahli hubungan internasional bisa mengkaji itu. Iya. Nah, kamu gimana poinnya? Berapa tuh poinnya 1 sampai 10? Wah, kalau abang 8, kalau Sherly 7,5 deh. Oke, nggak apa-apa, boleh. Karena gini, Sherly justru mempertanyakan apakah two state nation itu beneran solusi yang dibutuhkan. Maksudnya kalau untuk menghentikan perang, sebetulnya tuh bisa dilakukan bahkan sebelumnya sih Bang. Selalu selesainya itu di hak veto kan? Nah, itu juga. Memang saya setuju juga tuh, Bang Lalumara, Pemret TV One itu sempat mengharapkan mudah-mudahan Pak Prabowo bikin breaking through usulan untuk menghapus hak veto. Gitu. Karena hak veto itu sama sekali tidak, menurut Sherly, nggak ada unsur setiap negara akhirnya sudah setuju misalnya untuk setidaknya menghentikan perang, tapi akhirnya diveto lagi. Lebih dari setengah hak vetonya Amerika Serikat itu dipakai untuk menghentikan itu. Jadi dalam hal ini, ya kalau political will itu kayaknya udah sangat jelas. Tapi yang poin kedua adalah solusi dua negara itu tuh bukan sesuatu yang baru, Bang. Itu tuh udah Berkali-kali ya, udah disampaikan. berkali-kali. Tapi implementasinya kayak gimana di lapangan itu justru bagian itu yang Sherly. Tapi itu tadi lo menarik ngomongin. Kalau diakui dengan Israel yang saat ini, artinya kita juga mengakui pencaplokan wilayah Yes. Palestina. Setuju. Gitu. Dan oke, kalau itu kan satu hal ya. Dan dengan wilayah hari ini yang diduduki oleh Palestina yang semakin kecil, hanya tinggal dalam tanda kutip menjentikan jari, selesai. Habislah. Itu satu hal. Yang kedua adalah negara-negara yang selama ini masih tidak mau mengakui Israel itu sebagai negara, mau nggak mau harus mengakui. Kalau Israel itu, kalau akhirnya solusi itu kita pakai. Dan kembali ke bahwa ini bukan sesuatu yang baru, bukankah itu memang cita-cita Israel dari awal? Jadi dalam hal ini kalau ngelihat apa yang tadi Abang tanya, ini dua. Yang pertama adalah kita mungkin melihat kemenangan bagi Palestina karena diakui secara de facto, sekalipun sebetulnya dari awal memang itu wilayahnya Palestina gitu ya. Dan yang kedua adalah awareness-nya masyarakat internasional makin besar terhadap apa yang terjadi di sana, genocide yang terjadi di sana. Tapi di sisi lain bisa jadi ini adalah kemenangan Israel. Kenapa kemenangan Israel? Ya karena akhirnya dia diakui. Iya, dan itu yang selama ini berusaha untuk Ini masukan bagus sudah menangkan. Pak Sugiono ya. Tolong Mbak Sherly ini diundang untuk diskusi lah. Kalau nggak tahu gimana caranya mengontak Mbak Sherly, kontak saya lah. Kita podcast dulu di sini Pak Sugiono. Kenapa gitu Bang? Ya kan, ya kesayang lah dia udah ngontak gue, masa nggak Oh, iya. podcastan ya? Sekalian kan ya. Iya. Tapi ini kita ngomong-ngomong, ini agak geser ke Cimol lagi ya. Ini emang begini dari dulu rasanya ya? Laku ya? Laku. Oh, Nih, analisa Abang kenapa Cimol ini laku padahal menurut Abang ya biasa aja. gue yakin ini murah dan banyak. Satu beli itu porsinya banyak. Kalau pempek nggak gitu? Enggak, pempek enggak. Jadi waktu saya kecil itu kue cubit, pempek, batagor, somai. Ada yang paling absurd menurut saya itu jajanan zaman dulu tuh agar dikasih sirup tuh atasnya. Itu menurut gua agak aneh tuh. Tapi ini emang ada yang telur digulung tuh mana ya? Oh ya, telur gulung ya? Nah itu enak tuh. Cilor enak tuh. Cilung ada. Minimal itu apa cilung? Aci digulung. Aci digulung. Aci digulung. Tapi kalau yang saya lihat ya Bang ya, kalau yang saya lihat, Abang lahir besarnya di mana tuh? Menikmati Jakarta ya? Timur. Nah, kalau Sherly ngelihatnya, ini nih adalah bentuk kreativitasnya orang Jawa Nah, Barat. coba tadi apa pertanyaannya apa?
Abang besarnya di mana? Menteng. Menteng ya? Iya, jadi jajanan ini nih, yang aci-aci, segala macam aci kan ada yang digoreng, ada yang digulung, ada yang macam-macam aci. Akhirnya saya sadar belakangan, ini nih kreativitasnya orang Jawa Barat. Dari Orang Jawa aci bisa banyak banget bang jenisnya. Aci itu kan aci kan? Tepung. Yang zaman gua dulu dibikin lem kan? Iya, iya. Bayangin coba. Lengket lah nih di perut. Nggak, maksud Charlie tuh poinnya adalah sekreatif itu ternyata orang Jawa Barat. Dari Iya. satu... Kalau dari- lo kepepet emang akhirnya kreatif sih. Nah, mungkin itu poinnya. Kita perlu bertanya nih, apakah kenapa ke mereka kok sekreatif itu? Sekepepet apa sebetulnya kondisinya? Kok bisa sekreatif itu? Karena Charlie waktu itu hadir ke salah satu daerah di Jawa Barat. Setelah berkegiatan dengan salah satu sekolah di sana, dikasih jajanan. Jajanan itu bang, Charlie sampai heran, ini kerupuk harus digoreng lagi nggak? Ternyata nggak. Jadi kerupuknya itu kayak garing, tapi langsung dikasih mecin, terus langsung dimakan. Yang Shirley orang Sumatera, itu tuh harus digoreng lagi bang, baru bisa dimakan. Iya. Gua sama Ada kan keripik apa? Gua sama seblak Beling. aja bingung, gua seblak. Nah jadi maksud Seblak Shirley, itu kan kerupuk kan? Cukup mentah. tapi dimasukin di air gitu ya, terus dikasih gitu. Jadi maksud Shirley sekreatif itu ya ternyata orang Sunda. Dan Dalam mengolah makanan di Iya, sana. orang Indonesia sih namanya makanannya kreatif-kreatif banget sih. Tapi mungkin karena latar belakang Shirley yang ini ya, jadi kalau di sana tuh kerupuk ya kerupuk aja, digoreng aja. Nggak ada tuh istilah seblak-seblakan. Aci tuh ya diolahnya Kamu yang pernah bener. makan bubur pakai nasi? Bubur ayam pakai nasi itu pernah tuh. Bubur ayam. Teratur pakai nasi. Itu kan ada materi komika kan itu sebetulnya tuh dulu. Ternyata di dalam lingkungan circle gua itu ada yang makan Nasi goreng, nasi nasi putih juga. pakai bubur. Kenapa tuh? Mungkin memang Biar kenyang Oh, tujuannya. biar kenyang. Itu luar biasa kan. Loh, itu sebetulnya materi kan- komika yang tadi gue pikir emang komika aja, ternyata beneran terjadi. Tapi abang pernah nggak makan nasi pakai mie? Oh sorry. Nah, bedanya apa? Kan sama-sama karbo toh. Iya tapi kan itu udah jelas bro, nasi pakai nasi gitu maksud gue, nggak menambah kaidah-kaidah itu, tapi ya bagaimana ya. Tapi ya saya sebagai penikmat karbohidrat, nasi itu enak loh, Seth. Nasi tuh enak. Gue harus akuin nasi itu enak banget. Itu makan tongseng doang nggak pakai nasi, rasanya lebih nikmat nasi pakai tongseng. Iya. Iyalah bang. Ini dimakan pakai nasi nggak? Enggak kan? Enggak kan? Kalau mau nyoba silahkan. Dan gue rasa nggak ada yang protes juga ya. Iya nggak ada nasi ya. protes sih selama ini makan bubur pakai Tapi nasi juga ini boleh. gue nanya nih, ini serius nih. Oke lah ini tentang cimol, tentang aci. Tapi apakah ini menandakan memang ini adalah solusi buat ekonomi yang memang makin lama makin sulit, sehingga akhirnya kita dibuatkanlah makanan ini dan laku gitu. Kayaknya ini bukan sesuatu yang baru deh, bener nggak sih? Mungkin teman-teman dari Jawa Barat, Iya ini nggak baru, tapi sorry gue terus terang gue baru kali ini makan cimol karena selalu setiap kali mau beli cimol sebelahnya ada tukang batagor, gue lebih milih batagor dibandingkan cimol. Nah ini, dan saya juga baru tahu ini ada dua jenis begini ya, yang ukuran ada lebih sukro banyak sama kali. ukuran gede. Oh, gitu Ada ya? lebih banyak, ada yang gede-gede banget gitu loh bang. Oh itu Viral. cireng. Oh iya benar sih. Kalau cireng, Nggak tahu. kalau cireng gue tahu tuh kalau Oh, cireng. iya. Ini apa? Apakah ini juga sebagai simbol ekonomi rakyat kita yang makin itu nggak sih? Apa gue terlalu absurd nih berkesimpulan seperti itu? Iya, kalau mau dijadikan salah satu sudut pandang sah-sah aja sih menurut Shirley. Tapi kalau back then, kalau kita kembali dulu juga kita pernah makan nasi pakai jagung. Nasi jagung di era-era orang tua dulu kan pernah cerita. Iya, saya belum pernah tuh. Ibu Shirley misalnya supaya anak-anaknya. Kalau makan nasi jagung saya pernah. Iya kan nasi Tapi kalau dicampur makan jagung. nasi pakai jagung nggak? Iya Bukan. nasi jagung kan nasi di dalam nasi itu ditaruh jagung supaya kita kenyang lebih lama gitu loh bang. Kalau sekarang dijadikan lifestyle itu sehat kan gitu, ada seratnya dan lain-lain. Tapi kembali ke pertanyaan Bang Hensat, ini memang solusi karena ekonomi kita sedang nggak baik-baik aja nggak sih? Iya bisa jadi iya, bisa jadi karena viral bang. Karena ini dari sudut pandang anak muda ya. Ada satu logical fallacy yang terjadi di sosial media sekarang yang memang mayoritasnya dipenuhi oleh ya Gen Z mungkin, termasuk Gen Alpha. Benar salah tuh tergantung itu viral apa enggak dan siapa yang Oke. mengatakan. Iya, Itu kan logical fallacy banget, bahaya kan bang? Bahaya. Tapi saya harus akui kok kayaknya
kita membenarkan logical fallacy itu ya di sosial media. Jadi kalau misalnya yang ngomong belum ratusan ribu subscribernya, emang dia siapa? Terus bukan apa yang dikatakan, bukan logika di balik ucapannya atau datanya dari mana, Tapi how many followers yang how dia many punya. followers you have, dan lo centang biru apa enggak? Oh. Bahaya banget bang. Jadi kalau kayak gitu kondisinya kan, benar salah itu tergantung dari mau bilang rasa gula itu pahit, sewa aja influencer, suruh dia ngomong 3 kali dalam sehari kalau gula itu pahit, atau cimol ini adalah solusi misalnya, ya dalam waktu, kalau neuroscience bilang 21 hari kita akan meyakini apa yang kita pikirkan, maka 21 hari atau maksimal 30 hari kita akan bilang bahwa rasa gula itu kayak ada pahit-pahitnya ya, atau cimol ini ya saya nggak mau bilang nggak bisa menggantikan nasi atau apapun ya, itu kan masing-masing daerah. Tapi akhirnya kita membenarkan misalnya anak usia tertentu makanannya ya udah diganti antara yang asli dengan artificial. Itu terjadi di zaman sekarang. Dan ketika mau viral hari ini ya kadang-kadang tentang ini kan bang. Iya sih. Ada waktunya nggak? Set. Itu bahaya sih. Tadi kamu udah nyebut-nyebut tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya. Menurutmu gimana tuh? Apanya? Ya 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini. 1 tahun pemerintahan Pak Dari Prabowo. terserah dari sisi mana aja terserah Shirley nih. Saya nggak mau membatasi. Ada banyak hal yang Pak Prabowo sangat berani untuk mengambil keputusan itu. Salah satunya adalah pelan tapi pasti mengganti orang-orang yang dalam tanda kutip, ibaratnya gini, kalau kita mau memperbaiki satu hal nggak bisa nih pakai dalam ya mungkin orang-orang yang lama atau orang-orang yang masih bersinggungan erat dengan yang lama. Pak Prabowo cukup berani untuk mengganti atau membuka kasus-kasus yang mega korupsi besar yang selama ini nggak ada yang berani sentuh untuk membuka. Itu resikonya kan sebetulnya di beliau. Nah, mungkin nggak semudah itu prosesnya, tapi itu kelihatan kok. Satu persatu terbuka. Tinggal kita semua, terutama rakyat, berharap bahwa ya semoga nanti yang menggantikan atau orang-orang yang ditaruh di posisi-posisi itu adalah right man on the right position. Bukan karena unsur kedekatan, atau misalnya pembisiknya yang menyampaikan itu. Karena belakangan beberapa media pun menyebutkan bahwa masalah yang belakangan muncul adalah kita mau berkomunikasi dengan Pak Prabowo, itu sebetulnya bukan langsung dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo-nya ini terlalu tebal dinding-dindingnya, pembisik-pembisiknya ini terlalu menghalangi untuk orang-orang yang berkepentingan untuk langsung berkomunikasi dengan beliau. Harapan kita semua, rakyat termasuk Shirley, adalah boleh jadi akan ada masa-masa atau momentum buku abang Pak Prabowo tidak terlalu mendengar pembisiknya, tapi mengikuti apa yang beliau yakini. Jadi tahun kedua apa harapanmu, Shirley? Tahun kedua, kalau tahun pertama, ya harapannya adalah orang-orang yang memang tidak sesuai dengan visi beliau, ya segera diganti. Dan kelihatan kan, belakangan reshuffle, ada isu sekarang akan ada reshuffle lagi. Sorry, Tahun ini gue kedua- agak nakal nih, pertanyaan nakal nih. Orang-orang yang nggak sevisi dengan Pak Prabowo, sebaiknya diganti. Reshuffle, kan kemarin, Gibran satu visi nggak? ya menurut abang satu visi nggak? Enggak, kamu dong. Udah, langsung ke pertanyaan kedua. Jadi gimana tahun kedua? Ya, kalau tahun kedua mulai kelihatan satu persatu. Kan beliau punya program kerja, itu sudah mulai fokus ke situ. Harusnya udah mulai Ibaratnya kelihatan, gini, program kerja itu nggak mungkin bisa efektif dikerjakan kalau bukan dengan orang-orang yang memang dia percaya, kan gitu. Jadi hal pertama yang harus diganti adalah ya orang-orang yang akan mengerjakan program kerja itu. Ini saya bisa pikir nanya MBG. Itu kan MBG pro kontra ya. Ada yang bilang udahlah stop aja MBG-nya. Atau ada yang bilang ya silakan laksanakan tapi di daerah 3T lah terluar, jadi fokus. Karena atau ada banyak juga yang bilang udah hentikan aja terlalu banyak yang keracunan. Menurut Shirley gimana? Sadly nggak mau Ini genset nih Pak Prabowo yang ngomong. Saya nggak mau terlalu jauh menilai karena kita butuh
konkret di lapangannya kayak gimana, impact langsung kepada beneficiaries-nya kayak gimana. Tapi sejauh ini ternyata proses pelaksanaan di lapangannya banyak yang bermasalah ya berdasarkan yang diberitakan. Nah, harapannya adalah ini bisa lebih efektif. Salah satunya kan beberapa usulan kemarin dari para ahli menyebutkan ya libatkan orang tua murid. Orang tua murid pasti akan senang kok untuk membuatnya untuk anak-anaknya kan ketika dananya diadakan. Dan poin kedua Sherly adalah bicara MBG ini kan udah menjadi program kerja Pak Prabowo kan. Dan itu menjadi salah satu janji politik. Maka masyarakat akan melihat ini sebagai salah satu program kerja yang disoroti dalam 5 tahun ke depan. Belakangan misalnya ada anak-anak yang keracunan dan lain-lain, maka jelas harus ada evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaannya. Yang jangan sampai poin ketiga adalah ini pelaksanaannya jangan-jangan fiktif lagi dapurnya. Atau yang mengeksekusi adalah orangnya itu lagi. Karena serapannya kata Pak Prubaya jelek banget ya. Betul. Sedangkan kita bicara MBG kan sebetulnya siapa sebetulnya yang menerima manfaat dari MBG itu. Kalau memang masyarakat, kalau memang anak-anak yang sekarang bersekolah dan membutuhkan, ya cek bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kalau saya fokusnya ke situ sih Bang. Ketika anak-anak malah keracunan atau gizi yang disampaikan tuh sebetulnya terpenuhi nggak sih dengan makanan yang disajikan di atas tray-nya itu. Malah belakangan muncul lagi isu yang lain yang saya pikir itu udah bukan esensi dari MBG-nya itu sendiri. Jadi kalau Sherly lebih ke, dia udah esensi dari MBG, janji politik Pak Prabowo ini sebetulnya apa, kita ikut ke situ aja. Oke. Terima kasih ya, Sher. Kita udah ngobrol banyak. Jadi gini, Sher ya. Saya tuh, ini OOT nih. Setiap sore dan pagi saya udah mulai jalan sore itu. Supaya mengecilkan badan saya kan. Olahraga juga sering. Tapi kelihatannya teman-teman saya di sini tuh enggan melihat saya lebih kurus. Oh gitu. Jadi walaupun saya berusaha untuk mengurangi makan, ya oke ngurangi makan, tapi datangnya begini lagi nih. Aci, nasi goreng. Saya ikut intermittent. Oh gitu. Ya ambil paket yang setengah jaman itu. Jadi setengah jam nggak makan? Setengah jam makan. Setengah jam makan. Setengah Makanya jam. sekarang saya udah lagi nggak boleh makan nih. Tadi habis makan kan setengah jam. Setengah jam ke depan nggak boleh makan lagi. Bro ini beneran lu gile lu ya lu. Masa nyajin apa mas? Ya ini kan tamu terhormat bro, tokoh nasional. Masa dikasih Aci sih bener aja. Ibu ini walaupun direktur keuangan tapi dia juga salah satu tokoh di Maja. Tahu di Maja? Maja tahu nggak di mana? Apaan? Maja nggak tahu kan di mana? Emang di mana sih itu Maja sebetulnya tuh? Hah? Bukan. Itu di Banten lah. Banten. Oh, di Banten. Di Banten mungkin ini viral juga ini. Viral Bang. ya? Enggak cuma di Banten sih, Jakarta juga viral. Bapak aja nggak pernah makan. Tuh. Kan Iya. gedenya di Menteng. Mana Iya, tahu di mall. udah di Menteng saya. Ya minimal pempek lah. Jadi gitu teman-teman. Ini dia Sherly Anavita. Saya senang banget kehadiran Sherly. Jadi kalau bisa kita undang lagi lah. Karena banyak sekali perspektif-perspektif yang saya tidak dapatkan dari pembicara-pembicara saya yang lain ya. Ini, aduh keren banget nih. Udah belum sih saya mujinya udah ya? Soalnya muji juga dimenitin di sini tuh. Muji sekian menit. Ya udah terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi wabarakatuh.